Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Dewi Santri yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan tanggapan, masukan, pertanyaan juga ya, dan kritik ya, untuk tujuan konstruktif ya, bukan menjatuhkan, di tujuan untuk memperbaiki proposal yang sudah ada. Baik, saudari Nur Wahdania yang mengangkat judul tentang efektivitas program dana desa pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Tobaku. Yang Bapak ingin tanya, Desa Tobaku itu di mana? Oh, Tulaka Utara. Desa kamu ya? Jadi kamu lahir di Tobaku. Ya, Bapak ingin tanya, teori apa yang kamu pakai dalam proposal kamu ini? Teori yang kamu gunakan ini teori apa? Di judulnya, lihat aja judul kamu. Teorinya siapa itu? Teori apa judulnya? Itu kan nama orang, tapi nama teorinya apa? Teori apa? Pembangunan ekonomi. Hanya itu saja. Teori yang lainnya apa? Teori yang kamu gunakan, yang lainnya apa? Ada lagi, hanya satu teori saja. Ya, saya lanjutkan pertanyaan saya. Ini sudah masukan-masukan ya. Kalau bisa Anda catat atau rekam suara saya ini ya. Atau bisa juga nonton di YouTube saya. Karena ini saya rekam ini, saya jadikan konten. Ya. Baik, begini ya, saudari Nur Wahdania, judul kamu kan tentang efektivitas program dana desa ya. Nah, saya melihat dari rumusan masalahnya itu, ya ternyata di situ ada kata-kata penggunaan, ya, pengelolaan, dan juga pemanfaatan. Nah, kata-kata pengelolaan ini banyak saya lihat atau saya temukan di penelitian relevan. Ya. Nah, sedangkan di judul kamu itu tidak ada kata-kata pengelolaan. Ya, seharusnya ada. Walaupun di sini ada efektivitas program dana desa pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Tobaku, itu kayaknya kurang komunikatif ya. Seperti terkesan masih ada kalimat yang belum lengkap. Nah, seharusnya di situ ditambahkan, apakah kamu mau menggunakan atau mengambil kata penggunaan dana, ataukah pengelolaan dana, ataukah pemanfaatan dana. Ya. Nah, di situ kan nanti akan diukur efektivitasnya. Ya. Nah, jadi di sini bisa dibahasakan efektivitas penggunaan dana program, efektivitas penggunaan ataukah pengelolaan ataukah pemanfaatan dana desa pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Tobaku. Kan lebih enak bahasanya daripada langsung efektivitas program dana desa. Apanya yang ingin diteliti kalau misalnya efektivitas atau tidaknya? Jadi yang di sini yang menjadi fokus dari teori kamu ya, sebetulnya ingin melihat ya sisi efektivitasnya pada pengelolaan dana atau pemanfaatan dana atau penggunaan dana ya. Nah, itu kan bisa dimasukkan teori ya, teori efektivitas. Nah, tadi kan kamu katakan teori pembangunan ekonomi. Nah, sebetulnya itu agak salah ya, kurang tepat apa yang kamu katakan.
Jadi kamu ini sebetulnya harus menggunakan teori efektivitas penggunaan dana, ya, dana desa, ya, pada peningkatan kesejahteraan. Jadi di samping teori efektivitas penggunaan dana atau penggunaan dana, juga Anda menggunakan teori kesejahteraan atau teori peningkatan kesejahteraan. Nah, itu sudah klop gitu, ya. Jadi bagaimana efektivitasnya agar bisa meningkatkan, ya, sisi kesejahteraan masyarakat atau ekonomi masyarakat di Desa Toboku, ya. Jadi di sini Bapak ingin menyarankan kalau bisa Anda menggunakan kata, ya, efektivitas pengelolaan, ya, pengelolaan saja, ya. Kalau misalnya ada yang mengurus dana ini, ya, program dana desa, siapa yang mengurus ini, ya? Program dana desa siapa yang mengurus? Pengurus desa dalam hal ini kepala desa. Nah, kalau seperti itu kenyataannya di lapangan atau desainnya, ya, Anda menggunakan kata pengelolaan. Jadi efektivitas pengelolaan dana desa, ya, efektivitas pengelolaan program dana desa, ya, program dana desa pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Itu sudah bagus sekali judul kamu, ya. Mohon maaf kalau saya banyak memberikan saran. Ini tujuan saya adalah untuk memperbaiki, ya, proposal kamu yang sudah ada, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, daftar isi yang angka-angka Romawi itu bukan sebetulnya halaman, tapi itu komposisi susunan. Jadi berapa halaman pun kata pengantar kemudian daftar isi itu tetap saja, ya, urutan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, seperti itu, ya. Nah, kalau kamu di sini daftar isi itu sudah angka Romawi 5 barangkali, ya. Ya, seharusnya 3 bukan 5. Sedangkan daftar pustaka urutan keempat, seperti itu. Kemudian masuk di bab 1 pendahuluan, ya, latar belakang masalah. Latar belakang saja, tidak usah pakai masalah. Ya. Nah, di sini saya atau Bapak sarankan Anda menggunakan cara berpikir deduktif. Apa itu cara berpikir deduktif? Sudah pernah dengar, ya? Tidak pernah dengar? Nah, kalau belum pernah dengar, saya perdengarkan sekarang. Jadi cara berpikir deduktif itu adalah cara berpikir piramida terbalik, ya. Piramida terbalik itu seperti ini, runcing di bawah, luas di atas, ya. Ya. Atau cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus. Jadi lama-lama dia meruncing, ya. Itu biasanya saya ajarkan kepada mahasiswa bimbingan saya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya, dalam menggunakan cara berpikir deduktif ini, ya. Pertama, ya, tangkap isunya. Apa yang menjadi isu dalam penelitian Anda ini? Kemudian gejala. Ya, apa yang menjadi gejala dalam penelitian Anda ini? Kemudian fenomena, apa yang menjadi fenomena dalam penelitian Anda? Kemudian masalah. Nah, masalah harus diperhatikan, Dek, ya. Ya, ada 2 sisi dari masalah itu. Ada sisi dasainnya atau fakta atau kenyataan, ada sisi dasolennya atau harapan. Nah, di tengah-tengahnya itu ada gap research atau kesenjangan penelitian. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kesenjangan penelitian atau gap research itu ada, ya, terjadi karena adanya kesenjangan antara fakta dan kenyataan, ya. Kalau sinergi berarti tidak perlu diteliti, tapi kalau misalnya tinggi kesenjangannya, nah, berarti perlu diteliti dan ada masalah di dalamnya. Kemudian yang berikutnya ketertarikan meneliti, ya. Apa yang menjadi tertarik, ya, Anda melakukan penelitian dengan judul atau dengan mengangkat judul tentang apa? Tentang, ya, efektivitas pengelolaan, ya, program dana desa pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Tobaku, ya. Kemudian lahirlah judul penelitian kamu, ya. Jadi bab 1 pendahuluan itu ada paragraf isu, ada paragraf gejala, ada paragraf fenomena, ada paragraf masalah, dan di sana itu ada sisi desain, kemudian sisi dasolennya, kemudian di tengah-tengahnya ada gap research. Apa yang menjadi gap research? Itu yang Anda harus utarakan. Nah, tidak lain adalah, ya,
yang Anda angkat, ya. Bagaimana sih sebetulnya penggunaan efektivitas penggunaan program dana desa, ya, yang selama ini ada di Desa Tobuku, dan bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Desa Tobuku itu, ya, yang Anda lihat sepintas, ya. Apakah masih jauh dari harapan Anda sebagai salah seorang calon peneliti atau bagaimana, ya? Nah, itu bisa Anda lihat berdasarkan fakta, ya, atau desain dan dasarnya harapannya seperti apa, ya. Nah, tentunya di sini dibuktikan data-data empirik, ya. Ada data-datanya berupa angka, bagaimana sebetulnya tingkat kesejahteraan. Nah, itu harus Anda cari, cantumkan, ya. Ada data-data tabel, ya, misalnya dari tahun sekian sampai tahun sekian, itu harus ada gambaran, ya. Jangan Anda menerka-nerka aja, ya, walaupun Anda berusaha untuk mencari celah, ya, masalah, tetapi harus juga dibarengi dengan fakta, ya. Cari data-data resmi valid, ya, melalui BPS, ya, atau di kantor desa, ya, tentang berapa sebetulnya kelompok prasejahtera, kelompok miskin, prasejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2, dan seterusnya. Seperti itu, ya. Ya. Kemudian ya, di tujuan penelitian ini Anda secara tidak langsung mengetahui, ya, untuk mengetahui bagaimana rumusan masalah untuk bagaimana pelaksanaan pengolahan. Ini kan Anda menggunakan kata pengolahan, ya. Ya, jadi sudah tepat apa yang saya sarankan. Anda menggunakan kata pengolahan karena ada yang mengurus di sana program dana desanya, ya. Program dana desa yang Anda tahu itu berapa? Berapa puluh juta? Berapa ratus juta? Ada datanya. Nah, Anda harus cantumkan di sini, ya. Ya, berapa sebetulnya besaran program dana desa itu. Jangan Anda hanya mengetahui saja nama programnya, kemudian tidak mengetahui berapa jumlah yang sebenarnya terdapat dalam dana desa tersebut, ya, khususnya untuk Desa Tobaku, ya, Tobaku. Ya, kemudian tujuan penelitiannya disesuaikan saja dengan apa yang ditanyakan, ya, untuk mengetahui dampak, ya. Tujuannya yang kedua ini kalau bisa disesuaikan, ya. Ya, jadi rumusan masalah kamu itu sebetulnya, ya, apa yang ada di dalam penelitian kamu, khususnya di judul, ya, bagaimana efektivitas, ya, pengolahan, ya, program dana desa pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Tobuk. Itu bisa dibagi dua, ya. Lihat dari efektivitas pengolahan program dana desa, kemudian bagaimana tingkat, ya, kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Tobaku, ya. Itu dua masalah yang harus Anda tanyakan. Nah, kalau bisa diperbaiki ini masalahnya. Jadi apa yang kita angkat itu yang kita masalahkan, ya. Ya, jangan lain. Oke. Kemudian yang lebih lanjut lagi, ya, di tujuan pustaka, efektivitas. Jadi kopinya kajian relevan ini, penelitian relevan sudah bagus, ya. Saya apresiasi, sudah kena semuanya, sudah masuk. Tapi masih ada yang kurang. Seperti apa yang ditanyakan oleh teman Anda. Siapa tadi yang bertanya? Ya. Ada pertanyaan pertama kalau tidak salah itu, ya, Anda belum mencantumkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian persamaan dengan penelitian sebelumnya apa? Kemudian satu lagi, novelty elemen atau unsur kebaruan. Apa yang Anda akan teliti? Apa yang Anda akan ulas, yang Anda akan dapatkan dalam penelitian ini? Menggunakan metode apa? Nah, itu yang harus dipertegas. Kemudian, ya, masuk ke teori. Nah, setiap mahasiswa bimbingan saya tanpa kecuali saya harus ajarkan tentang cara membahas teori. Nah, termasuk Anda ini, ya,
mahasiswa yang saya uji, saya ajarkan ya bagaimana membahas teori. Pertama, harus jelas siapa nama ahlinya. Yang kedua, tahun berapa. Yang ketiga, definisi operasionalnya dari teori yang dia perkenalkan. Yang keempat adalah indikator teori. Nah, dari keempat-empat yang paling sering digunakan adalah indikator teori. Ya, jadi setiap teori itu harus ada lengkap nama, tahun, definisi operasional dan indikator teori. Nah, indikator teori itu adalah alat untuk bisa memahami menggunakan teori, ya, dan mendalami teori, ya, dan bisa membantu Anda untuk menjawab permasalahan, ya, dengan menggunakan indikator teori dari para ahli. Ya, jadi usahakan tangkap indikator teori dari para ahli. Misalnya apa teorinya? Ya, teori tentang efektivitas penggunaan dana. Ya, teori efektivitas, cari itu teori efektivitas penggunaan atau teori efektivitas pengelolaan. Cari dari 5 ahli minimal. Ya, kalau di S1, kalau di S2 ya 11 minimal. Kemudian apalagi teori yang kedua, teori tingkat kesejahteraan. Cari teorinya dari beberapa ahli. Jangan hanya satu ahli saja, tapi minimal 5 ahli. Nama yang berbeda, tahun namanya siapa, tahun berapa, definisi teorinya dan indikator teorinya. Ya. Kemudian hindari poin-poin yang bukan merupakan penjelasan dari ahli. Ya, seperti ini. Di halaman 18 itu ada poin dana desa. Ya. Jadi satukan saja, misalnya ya. Si ahli A, misalnya namanya Saswito, ya, tahun 2020 menjelaskan tentang teori efektivitas, ya, dari A sampai B dan dari A sampai D ya, ya, dengan berbagai macam penjelasan. Kemudian ada definisinya, ada indikator teorinya, ya. Indikator teori itu dapat berbentuk tujuan, manfaat, kegunaan, ya, atau faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, atau ya faktor-faktor terpenting. Ya, jadi Anda pandai-pandainya saja menentukan indikator teori dari ahli. Ya, nah itulah yang digunakan untuk, ya, misalnya kalau Anda ingin turun wawancara, gunakan indikator teori dari para ahli yang Anda sudah pilih di grand teorinya, ya. Kemudian kembangkan pertanyaan-pertanyaan atau kalimat pernyataan. Ya, lalu lakukan wawancara. Ya. Nah, seperti itu. Ini juga halaman 19 sejarah dana desa. Nah, ini kalau misalnya pendapatnya Adi Sasmita, ya, diurutkan saja, ya, pendapat Adi Sasmita. Misalnya nomor urut 1, ya. Teori, misalnya teori apa? Teori apa ini? Teori dana desa, ya. Ya. Nah, teori dana desa menurut Adi Sasmita tahun 2013 memberikan definisi, ya, bla 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 bla. Kemudian indikatornya. Tidak usah dibuat judul sejarah dana desa. Cukup 1, 2, 3 dan seterusnya, ya, ahli A, 1 siapa, B siapa, C, atau angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Bisa dimengerti nih, dipahami? Ya. Nah, ini saya garis-garis rapikan di sini. Bahas teori harus ada nama, tahun, definisi teori dan indikator teori. Ini sama juga di halaman 21 ada regulasi tentang dana desa. Ya, satukan saja ini ahli siapa yang berpendapat seperti ini, ya, tidak usah dibuatkan subjudul seperti itu. Ya, satukan pendapatnya. Ya, tersendiri. Ya. Ini banyak pendapatnya Karta Sasmita, ya, yang Anda kutip. Ya. Sama ini. Ya. Teori kesejahteraan juga, ya, masing-masing teori ini. Jadi teori kesejahteraan juga dari 5 ahli, ya, dan lengkap siapa namanya, tahun berapa, definisi teori dan indikator teorinya. Ya, tidak boleh ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Nah, kalau saya lihat di sini, ya, sangat singkat kau punya penjelasan pada masing-masing teori, ya. Ya, belum apa-apa sudah membahas lagi masalah ekonomi Islam, ya. Nah, ini
apakah kamu menggunakan teori ekonomi Islam atau gimana? Nah, ini kurang jelas juga. Ya, jadi saya tunjukkan ya, Anda menggunakan teori efektivitas penggunaan. Kalau misalnya ada lengkap, Anda bisa dapatkan ya teori efektivitas penggunaan dana. Nah, itu yang lebih bagus. Tapi kalau tidak ada teori efektivitas saja. Kemudian yang kedua, teori peningkatan kesejahteraan. Nah, itu ada indikatornya, deh. Ya, nah, seperti itu. Kemudian bagian ketiga dari terakhir, ya ini saya kalau saya garis itu berarti harus dilepaskan ya. Nah, bisa diambil ini untuk memperkaya bab 4, tidak apa-apa. Ya, kalau misalnya indikator teorinya itu sesuai. Nah, yang belum ada dari proposal Anda ini kerangka pikirnya belum ada. Nah, kerangka pikir ini belum ada. Sedangkan yang lain itu ada kerangka pikirnya. Anda di situ harus memberikan penjelasan ya, judulnya apa, masalahnya apa, kemudian teori yang Anda gunakan apa, metodologinya bagaimana, kemudian dalam penelitian nanti itu Anda menggunakan teknik apa ya, teknik pengolahan data seperti apa, analisis data seperti apa, kemudian temuan, saran, kesimpulan ya, temuan, saran, kesimpulan, rekomendasi. Nah, itu alur pikir atau kerangka pikir. Kemudian yang terakhir sekali dari kritikan saya ya, daftar pustaka. Ini saya mau tanya kepada saudari siapa? Ya, Nurwa Wahdaniyah. Ya. Apakah ini manual? Oh, manual ya. Belum menggunakan aplikasi. Kalau bisa saya sarankan Anda menggunakan ya, desktop Mendeley. Ya. Kalau tidak tahu Pak, belajar di YouTube. Nonton YouTube ya, tutorial penggunaan desktop Mendeley. Tapi Anda harus mendownload ya aplikasinya desktop Mendeley. Kalau tidak tahu mendownload ya, bawa laptop Anda di 73 komputer ya, atau di Matahari komputer, nanti di-downloadkan di sana. Ya. Seperti itu. Supaya apa? Jangan mengutip secara manual ya. Kalau mengutip lewat desktop Mendeley, Anda juga sudah mensitasi tulisan orang dan terekam nama Anda lewat judul proposal Anda di desktop Mendeley ya. Kemudian yang saya sarankan bagian terakhir ya, minimal ya Anda mengutip atau mensitasi 1 atau 2 ya penulis di Ian Kendari, khususnya di PEPI ya, bakal Ibu Dewi Santri, Pak Wahid Mangkito, Al Wahidin, Imran Laban ya, Ibu Nurjana atau saya sendiri ya, Pak Dekan dan lain sebagainya yang mirip-mirip ya variabel penelitiannya dengan variabel penelitian yang kamu teliti, seperti itu deh. Nah, mungkin dari saya itu saja, dan saya kembalikan kepada Ibu Dewi Santri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak sekali ya catatan dari penguji Bapak Dr. Wahyudin Mabuni. Saya kira ini bagus sekali ya untuk